Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya Octavia Ningrum, mahasiswa prodi PAI semester 7. Di sini saya bersama Bapak Ketua Prodi MPI, Bapak Dr. Nurul Yakin, MPD. Mohon izin untuk melakukan wawancara. Nah, sekarang kan sedang marak mahasiswa semester akhir yang melakukan bunuh diri. Hal ini mendapat banyak kritikan dari media-media yang menuntut untuk universitas agar lebih peduli kepada mahasiswa. Bagaimana pendapat Bapak tentang fenomena ini? Pertama, saya belum mendengar itu mahasiswa akhir itu banyak yang bunuh diri. Itu saya boleh tanya dulu di mana? Di Semarang, Pak. Semarang. 2 hari berturut-turut 2 mahasiswa ditemukan tewas. Di mana itu? Semarang tempatnya? UNES. UNESA Surabaya. UNES. Iya, UNES. UNES. Ya, pertama saya bersedih ya mendengar berita itu. Kenapa? Karena tidak seharusnya mengakhiri hidup dengan cara seperti itu. Dan kita ini dikasih hidup sudah alhamdulillah ya. Nah, kenapa? Ya niat kita hidup ini kan untuk ibadah, bukan dihidupkan oleh Tuhan. Kita ini untuk beribadah. Nanti ketika kita sudah dipanggil, kita sudah membawa amal yang banyak, gitu ya, dengan menghadap Tuhan. Ketika kita hanya masalah kuliah, itu saya kira masalah sepele, gitu ya. Orang tidak lulus kuliah, itu apa kemudian hidupnya hancur? Nah kan? Contohnya siapa? Banyak yang orang besar yang kemudian tidak lulus kuliah, drop out, dia jadi orang hebat. Siapa itu yang terkenal? Itu Siapa? Yang membuat ya. Facebook, ya, yang membuat Facebook kan itu. Nah itu pun hasilnya kan drop out, tidak selesai kuliahnya. Kenapa harus mengakhiri hidup? Berarti orang tersebut pikirannya sempit. Maka dosen itu harus memberi wawasan kepada mahasiswanya. Jangan berpikiran sempit. Gitu. Jangan berpikiran sempit. Harus berpikiran yang luas. Gitu ya. Jadi tidak kesuksesan itu tidak hanya dari satu segi, tapi dari segi yang lain bisa. Kalau seandainya dia kuliah gagal, tapi sudah berusaha untuk bisa lulus, tapi tidak atau belum bisa lulus, ya sudah berarti Tuhan menghendaki yang lain. Dan tidak harus mengakhiri hidup dengan bunuh diri itu tadi. Itu kan semakin nambah permasalahan. Ya. Jadi permasalahannya dia tidak selesai di dunia, di akhirat bagaimana? Masih ada permasalahan di akhirat, pasti ada. Bagaimana ibadahnya, bagaimana termasuk bunuh diri itu juga bermasalah. Kita tidak boleh, karena nyawa itu kan Allah yang memberi, gitu ya. Kalau kemudian dihilangkan nyawa orang itu kan dalam Islam tidak boleh. Jadi membunuh orang dalam Islam itu kan harus dibunuh. Tanpa melihat motif loh ya, pokoknya membunuh orang harus dibunuh. Kecuali yang aturan dalam Islam yang tidak kena had itu membela diri ya gitu ya, kecuali membela diri dan lain-lain. Tapi kalau sengaja membunuh orang, ya maka hukumannya dibunuh. Inilah kenapa Islam itu menjaga jiwa. Ada 5 hifat itu, sudah belajar kan? 5 hifat, hifat nafis, itu akal, itu mal, nah itu ya, itu itu nasal, itu semuanya harus dijaga 5 hifat ini. 5 hal yang kemudian hifat nafas menjaga jiwa, itu kalau dirusak dosa. Hal-hal yang merusak jiwa itu hukumnya haram. Contoh minum narkoba, konsumsi narkoba, minum minuman
keras, haram kan? Kenapa? Karena itu merusak jiwa yang bisa menyebabkan kematian kan. Apalagi membunuh diri, nah, itu jelas tidak boleh itu. Nah, berarti intinya orang yang bunuh diri itu tidak ngerti ya, bahwa masalahnya itu tidak selesai dengan bunuh diri. Dia dipikir bunuh diri itu selesai masalahnya, padahal semakin panjang ibadahnya diservis, perbuatannya juga dipertanggungjawabkan. Kenapa kok akhirnya? Jadi dunianya jelas jelek, akhiratnya aduh jelek. Nah ya, jadi orang beriman tidak boleh seperti itu. Itu kalau ada mahasiswa yang seperti itu, berarti agamanya kurang, pendidikan agamanya kurang, sehingga pikirannya dangkal, akalnya nggak cerdas, tidak punya apa istilahnya, tidak punya pandangan yang lebih baik, gitu, tidak punya pandangan yang luas. Akal sehatnya tidak ditarik. Akal sehatnya. Oke, gitu ya. Lalu bagaimana tanggapan Bapak terkait fenomena ini banyak dilatar belakangi oleh sulitnya melakukan bimbingan. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terhadap dosen-dosen yang sulit ditemui atau mempersulit? Kalau saya sebagai kaprodi ya, itu sering menyampaikan kepada mahasiswa, jika ada mahasiswa yang sulit bimbingan, bukan masalah tugasnya ya, bukan ya, tetapi sulit ditemui, itu bilang ke kaprodinya. Jadi orang tua mahasiswa itu kaprodi. Siapa lagi di jurusan ini, Pak? Orang tuanya ya kaprodi. Nah, terus bagaimana kalau ada dosen yang sulit? Ya bilang ke kaprodi. Kaprodi nanti yang menghubungi dosen untuk mengkonfirmasi bisa ditemui hari apa, jam berapa, di mana, sesama dosen. Kan salah, nggak masalah sesama dosen. Ya, kenapa? Karena saya berhak untuk melindungi dosen, kaprodi itu juga melindungi mahasiswa. Bagaimana mahasiswanya itu bisa selesai tepat waktu, dosennya juga bisa melakukan tugasnya dengan baik, kan gitu. Jadi kalau ada kesulitan mahasiswa itu tidak kemudian bunuh diri, enggak, tapi harus konsultasi ke prodi. Nah, prodi ini memang tidak boleh ngajar banyak, yang ngajar, tapi tidak boleh ngajar banyak. Sehingga seperti saya hari Senin kosong, lama ya silakan mahasiswa kalau ingin ketemu saya hari Senin. Nah, nanti kesulitannya apa, kita hubungi dosen. Saya sulit ketemu si A, Pak. Oh, 1 minggu dihubungi di WA, tidak jelas, di telepon tidak jawab. Ya mungkin pas sibuk. Ya, saya bilang begitu, saya juga melindungi dosen. Khusnudon ya mungkin pas sibuk. Ya, sehingga tidak bisa mengangkat telepon, tidak bisa WA, masih fungsi yang lain. Kan gitu. Nah, nanti saya aja yang menghubungi, gitu ya. Jadi kalau sudah saya hubungi, anaknya kan kesini lagi. Hari apa Pak? Hari ini bisa ditemui. Silakan kalau menemui dosen pada hari tersebut. Biasanya ada dosen-dosen yang tidak ditemui setiap hari, hanya hari ini dan hari ini, gitu ya, untuk konsultasi. Sehingga kalau mau konsultasi siapapun itu ya antri hari itu, gantian selesai. Kalau memang free-nya hari itu, apalagi pejabat-pejabat yang lain ya, yang mungkin kesibukannya banyak gitu, selain ngajar ya. Jadi ya gimana lagi, harus ngomong ke prodi. Berarti memang dosen juga sudah memberikan solusi atas itu. Iya. Karena memang berasal dari mahasiswanya juga sendiri. Biasanya ada 2, kalau nggak dari dosennya ya dari mahasiswa. Kenapa mahasiswa nggak selesai? Itu ada 2, ya dari dosennya juga dari mahasiswa. Dari dosennya sering tidak bisa ditemui, dari mahasiswanya males menemui dosen. Memaksa dosennya untuk tanda tangan
segera ujian, padahal belum dibaca, kan nggak bisa itu. Terus kemarin ya saya baca dulu kata dosennya, terus saya baca dulu, besok sampai ke sini Pak, ini saya kerang terakhir, itu saya kapan bacanya? Langsung tanda tangan, itu kan nggak bagus, nah gitu ya. Jadi kadang mahasiswanya yang salah, gitu. Jadi kalau ada mahasiswa mengeluh, itu saya tanya dulu siapa dosennya. Dosen sini, nggak mungkin dosen ini. Saya tahu karakter dosen itu. Jadi dosen ini nggak mungkin, nggak bisa ditemui, nggak mungkin. Tiap hari ada di kantor kok. Bagaimana tidak bisa ditemui? Berarti kamu saja yang nggak mau ke kantor, kan gitu ya. Jadi saya tahu. Kalau memang dosen ini, oh ya, memang dosen ini sulit ditemui. Baru saya telepon, saya minta janjian, kapan bisa ditemui Pak? Ini ada mahasiswa saya mau konsultasi ke panjenengan hari apa, di mana, jam berapa, jelas wes. Nah kalau sudah saya tulis, nah, terus anaknya saya minta hari ini jam ini di ruang ini temui. Kalau kemudian anaknya masih balik ke sini nggak ada Pak, nah baru nanti saya konfirmasi. Ya saya biasanya tanya, ya apa sehat? Ya, alhamdulillah. Kalau begitu putih, kalau manggil itu neten. Padahal mahasiswa yang manggil yang menemui gitu ya. Oh iya saya gini. Oh makanya nggak ketemu. Ya hari ini nggak bisa Pak. Oh iya. Tapi kalau memang betul-betul sulit ditemui dan itu tidak satu orang, maksudnya mahasiswa banyak itu sulit ditemui, saya ganti. Pembimbingnya saya ganti aja. Daripada merugikan mahasiswa, lebih baik saya mengganti pembimbing. Tidak apa-apa, demi kelancaran proses pembimbingan. Kalau dosen terlalu sulit ditemui, saya ganti. Tapi kalau dimarahi, ya biar saya aja yang dimarahi, jangan mahasiswanya. Jangan mahasiswa, saya saja dimarahi. Saya kepentingannya apa? Kepentingan jurusan itu akreditasi. Jika masih ada di pertanyaan akreditasi, jika mahasiswa lulus tepat waktu berapa? Lulus tepat waktu. Yang tidak tepat waktu berapa? Nah, ini kalau sampai tidak tepat waktu itu banyak, jatuh kita itu. Akreditasinya kalau nilainya itu jatuh. Siapa yang rugi? Prodi kan? Nah, Prodi nggak rugi sebenarnya, mahasiswa yang rugi gitu. Karena jatuh dari unggul ke B, nah gitu ya. Ya kampus yang rugi juga. Nah, jadi tidak melaksanakan apa yang diinginkan oleh Pak Rektor. Gitu. Jadi intinya pelayanan kepada mahasiswa ini ya juga harus baik. Cukup ya, jadi sama-sama. Nggak boleh berdiri ya. Yes.